Siapa itu? Pos Mega. Halo, selamat siang Pak Manajer. Halo, selamat siang bos. Segera ke ruang saya sekarang juga. Siap bos, siap sob. Baik, Saya segera ke sana. saya tunggu ya. Siap bos. Silakan masuk. Selamat siang bos. Selamat siang, silakan duduk. Baik, terima kasih bos. Oke baik, jadi maksud saya panggil Pak Manajer ke sini. Saya mau tanya soal laporan hasil kerja kita bulan ini. Jadi laporannya bagaimana hasilnya? Oh ya baik bos, untuk laporan sekarang sementara ada di bendahara, jadi saya kontak bendahara untuk segera antar ke sini. Baik, sesegera mungkin ya, karena ini sudah terlambat sekali laporannya masuk. Jadi Siap, segera telepon bendahara untuk segera antar. Siap siap. Silakan. Halo, selamat siang, Ibu Bendahara. Ya, selamat siang Pak. Segera antarkan laporan kerja kita bulan ini ke saya sekarang. Siap, baik Pak. Saya segera ke sana. Baik. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Silahkan duduk. Ini adalah laporan hasil kita bulan ini. Oke baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat kerja. Baik, terima kasih Pak. Baik. Selamat siang Pak. Selamat siang, silakan duduk. Baik, terima kasih. Bos, ini adalah hasil laporan kerja kita selama bulan ini. Oke, baik, saya periksa dulu ya. Baik. Loh, kok pemasukan bulan ini beda dengan bulan lalu? Bulan lalu itu 500 juta, sedangkan pemasukan bulan ini hanya 250 juta saja. Ini bagaimana kinerjanya Pak Manajer ini? Mohon maaf bos, jadi sebelumnya begini. Yang menyebabkan menurunnya pendapatan kita pada bulan ini karena menimbulkan banyak kendala dan juga kurangnya pemesanan dari konsumen. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya baik Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya sudah pesan 50 kursi dan 50 meja. Kenapa sampai saat ini belum diantar juga? Sebelumnya mohon maaf, Bapak pesannya sejak kapan? Saya pesan sejak bulan lalu. Oke baik. Baik Pak, saya kasih kesempatan sampai minggu depan. Kalau belum diantar, saya cancel dan ganti orang lain. Siap, akan segera kami antar. Siap. Kalau begitu saya pamit pulang. Baik, terima kasih. Pak Manajer, Ya Pak. tadi Pak Manajer sampaikan bahwa pendapatan bulan ini menurun karena kurangnya pemesanan dari konsumen. Sedangkan tadi ada pelanggan yang datang, mereka sampaikan bahwa mereka ada pesan 50 unit kursi dan 50 unit meja. Jadi Pak Manajer sekarang sudah mulai belajar untuk tipu saya ini. Saya tidak mau tahu, sekarang juga silakan kumpulkan semua karyawan untuk kita meeting. Sekarang. Siap Pak. Oke. Oke baik, permisi Pak.
Baik, selamat siang untuk semua. Selamat siang, Bos. Jadi tujuan hari ini saya undang teman-teman untuk kita meeting karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Lalu pada bulan ini pendapatan kita menurun. Jadi tadi ada juga yang sampaikan dari pelanggan kita, sampaikan bahwa dia ada pesan 50 unit kursi dan 50 unit meja, tetapi sampai hari ini belum diantar, dan pesannya itu sudah dari 1 bulan yang lalu. Dan juga tadi Pak Manajer sudah sampaikan juga bahwa selama ini pendapatan kita menurun karena ada beberapa kendala. Jadi ini yang saya mau tanyakan kepada Pak Don selaku kepala pelaksana lapangan, kira-kira kendalanya di apa saja sehingga sampai saat ini pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar dan juga kita punya pendapatan itu menurun. Bos, dapat saya laporkan bahwa pemasukan kita mengalami penurunan karena adanya kendala di listrik, makanya kita masih menunggu pihak dari PLN untuk memperbaiki, dan ada beberapa pekerja kita yang sakit, makanya adanya kendala itu. Jadi begini Pak Don, selaku kepala pelaksana lapangan, seharusnya dengan keadaan listrik terganggu seperti itu, seharusnya cepat ditindaklanjuti sehingga pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Lalu terkait dengan karyawan yang sakit itu, kenapa tidak digantikan posisinya untuk sementara waktu sehingga pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar? Kalau begini caranya, kapan perusahaan ini maju? Jadi saya harap tolong bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi Pak Manajer, saya minta untuk perhatikan karyawan-karyawan yang sering sakit dan juga mereka yang jarang masuk kerja itu untuk segera digantikan dengan karyawan yang baru sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau semua karyawan sakit-sakitan dan sering tidak masuk kerja, maka perusahaan ini akan bangkrut ke depannya. Jadi ini tegas saya untuk Pak Manajer sehingga bisa ditindaklanjuti segera mungkin ya. Baik, jadi melihat bahwa belakangan ini semua pekerja dan termasuk Pak Manajer dan juga Pak Kepala Pelaksana Lapangan, semuanya pekerja sudah tidak tertib, maka di sini saya membuat beberapa aturan baru. Jadi yang pertama itu semua karyawan wajib masuk paling lambat jam 7 pagi. Lalu semua karyawan wajib lembur sampai jam 10 malam selama 1 minggu. Dan juga ini penegasan untuk Pak Kepala Pelaksana Lapangan sehingga bisa kontrol para pekerja untuk selesaikan 50 unit kursi dan juga 50 unit meja untuk segera diantarkan ke pelanggan yang tadi sudah datang untuk memesan. Karena beliau sampaikan bahwa dia sudah memesannya dari 1 bulan yang lalu, tapi belum diantar sampai hari ini. Jadi saya tegaskan untuk segera diantarkan. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak Bos. Baik, silakan. Bagaimana? Terkait pemesanan dari pelanggan kita untuk 50 unit kursi dengan 50 unit meja itu, mungkin kami sebagai pekerja mungkin butuh waktu yang sangat lama karena itu terlalu banyak. Jadi mungkin sekitar butuh waktu 2 minggu yang bisa diselesaikan. Loh, kenapa harus begitu? Saya tidak mau tahu dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Tanggal 12 itu sudah harus diantar. Saya tunggu informasinya. Maaf Pak Bos, mungkin terkait dengan waktu juga kami agak kewalahan karena kami jauh dari tempat kerja. Baik, kalau memang tidak suka untuk setiap pekerja itu masuk kerja itu tepat jam 7 pagi, maka mulai besok semua pekerja wajib tinggal di mes. Itu tidak ada yang boleh bantah lagi. Ini kebijakan saya dan keputusan saya sudah bulat. Semua mulai besok wajib tinggal di mes. Ya Bos. Ya bos. Siap bos. Mohon maaf Pak Bos. Ya, bagaimana? Terkait lembur sampai jam 10 malam itu saya tidak sepakat. Karena kami para pekerja harus membutuhkan waktu untuk beristirahat. Baik, terkait dengan apa yang tadi sudah sampaikan oleh beberapa pekerja bahwa mereka tidak sepakat dengan lembur sampai jam 10 malam. Itu tetap harus dilaksanakan. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk semua pekerja dan juga Pak Manajer Pelaksana Lapangan untuk perhatikan para pekerja sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan keputusan saya dan kebijakan saya yang sudah saya ambil itu adalah keputusan yang sudah bulat
Jadi tidak bisa diganggu gugat. Selamat siang dan terima kasih. Adegan yang baru saja teman-teman nonton, itu kami mencoba untuk menggambarkan atau mempraktikkan sedikit terkait tipologi pemimpin yang otokratis. Jadi, tipe pemimpin yang otokratis itu merupakan tipe pemimpin yang menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut, pemimpin jenis ini sering memperlakukan bawahannya sebagai alat saja. Tidak heran jika kemudian dalam menggerakkan bawahannya, ia sering memaksa dan juga mengancam.